Jadi singkatnya PP23 ini sebenarnya mengatur tentang pajak penghasilan atas wajib pajak yang memiliki omset tertentu. Oke, jadi sebelum PP23 ini berlaku, ada peraturan lain yang mengatur tentang masalah ini, yaitu PP46. PP46 itu mengatur tarifnya sebesar 1% dari omset. Sedangkan untuk PP23 ini seperti yang kita tahu, tarifnya 0,5% dari omset. Selain itu juga ada perbedaan pada jangka waktunya. Jangka waktunya ini maksudnya jangka waktu penggunaan tarif 0,5%-nya tersebut. Jadi bisa dipakainya untuk berapa tahun, seperti itu. Oke, jadi di dalam PP23 sebenarnya diatur dua kategori. Yaitu pertama ada wajib pajak orang pribadi, dan yang kedua ada wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi itu jelas individu yang melakukan usaha atau bisnis, ya kan. Dan wajib pajak badan itu termasuk di dalamnya ada firma, ada koperasi, dan juga ada perseroan terbatas. Nah, dari dua kategori yang saya sebutkan tadi, mereka itu harus memiliki omset di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Selain itu, mereka juga dibatasi dalam kategori usaha tertentu. Jadi PP23 ini sebenarnya lebih fokus targetnya untuk ke sektor industri kecil dan perdagangan. Karena sebenarnya ada 11 kategori usaha yang dikecualikan dalam PP23 ini. Di antaranya yaitu ada kategori pertama itu tenaga ahli, itu seperti arsitek, konsultan, akuntan, seperti itu. Kategori kedua itu ada pekerja seni seperti penyanyi, model, artis, dan ketiga itu seperti ada olahragawan, keempat mungkin ada peneliti, pengajar, dan yang kelima itu seperti penerjemah dan lain sebagainya. Jadi PP23 ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018. Jadi tarif yang dimaksud di PP23 ini adalah 0,5% dari peredaran bruto atau omsetnya dan bersifat final. Yang dimaksud final di sini adalah penghasilannya tidak digabung dengan penghasilan-penghasilan lain di luar objek PP23 ini yang mungkin dikenakan tarif normal atau tarif lainnya. Jadi untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut, tidak ada prosedur khusus agar wajib pajak tersebut bisa mendapatkan tarif sesuai PP23 ini. Tarif PP23 yang senilai 0,5% itu. Oke, jadi dalam PP ini dibagi dalam 3 kategori. Pertama itu ada orang pribadi. Orang pribadi itu boleh menggunakan tarif sesuai PP23 ini sepanjang 7 tahun. Lalu yang kedua ada wajib pajak badan dalam bentuk firma, itu boleh menggunakan dalam jangka waktu 4 tahun. Dan yang ketiga, wajib pajak badan dalam bentuk perseroan terbatas, itu bisa menggunakan dalam jangka waktu 3 tahun. Untuk koperasi atau CV itu sama dengan firma, jadi bisa menggunakan dalam jangka waktu 4 tahun. Oke, jadi apabila nanti setelah melewati jangka waktu yang seperti saya sebutkan tadi, untuk wajib pajak tersebut akan diberlakukan kembali tarif normal yang dikalikan dengan penghasilan neto, bukan bruto seperti yang sebelumnya. Jadi neto itu adalah penghasilan setelah dikurangi oleh biaya-biaya, baru dikalikan tarif normal. Tarif normal yang diberlakukan itu bisa 12,5%, bisa juga 25%. Jadi wajib pajak yang omsetnya sampai dengan 4,8 miliar itu masih menggunakan tarif 12,5%. Di atas itu akan menggunakan tarif yang berbeda. Nah, dengan berlakunya peraturan ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib pajak. Di antaranya ada kriteria usahanya, bentuk badan usahanya, dan juga jenis usahanya. Apakah diperbolehkan atau tidak menggunakan tarif sesuai PP23 ini. Dan yang terakhir juga jangan lupa untuk memperhatikan omsetnya, yaitu batasnya 4,8 miliar dalam 1 tahun.